Halo warganet, Samsul Anwar di sini, dan untuk episode kali ini gua agak berbeda karena gue pakai peci dan baju gamis karena kita akan naksir sebuah mobil yang ini adalah ciri khas banget. Ini adalah mobilnya Pak Haji. Kira-kira mobil apa? Yes, ini adalah Pajero Sport Dakar tahun 2018. Kira-kira gimana kondisinya? Ikutin terus. Pajero Sport ini udah identik banget sama mobilnya Pak Haji. Kebanyakan Pak Haji yang gue kenal tuh mobilnya Pajero Sport. Gue juga suka banget sama mobil ini karena mobil ini tuh gagah gitu. Mesinnya bandel, posturnya tinggi, interiornya mewah. Dan mungkin itu juga alasan ya kenapa Pak Haji masih ada yang suka sama yang bandel, posturnya tinggi, terus ketemunya di tempat mewah. Dan yang pasti mahal sih. Dan yang pasti gue suka sama mobil ini karena suatu saat gue juga pengen naik haji. Amin ya Allah. Kita lu cek deh di daerah lu, Pak Hajinya kira-kira punya Pajero Sport juga atau enggak. Kesan gagah dari mobil ini adalah satu dari banyak kesan yang ditampilkan. Dengan lampu sipit namun tajam dengan proyektor, grill dan desain bumper yang sporty, dan Mitsubishi menyebutnya dengan nama Dynamic Shield. Dan sudah dilengkapi dengan fog lamp dan front undergarnish dengan aksen silver membuat tampilan depan dari mobil ini cukup mengintimidasi. Dan di dalam kap mesin ini tertanam 4N15 2400cc diesel Mivec turbocharger intercooler yang menghasilkan tenaga 181 PS dan disalurkan dengan transmisi otomatis 8 speed ke dua roda bagian belakang. Dan ini adalah tunggangan Pak Haji yang sangat powerful tentunya. Dan sebelum kita lanjutkan videonya, dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar lo nggak ketinggalan update video dari channel ini. Geser ke bagian samping, garis tegas pada bagian fender ini menambah kesan sporty. Dan untuk bagian rodanya, mobil ini sudah menggunakan ban 265/60 ring 18. Walaupun sebetulnya kalau misalkan di upgrade menjadi ring 19 atau 20 mungkin akan terlihat lebih mengintimidasi, tapi untuk bawaannya sendiri ring 18 ini sudah cukup terlihat sporty. Dan velgnya juga sudah menggunakan two-tone color. Untuk bagian remnya sudah menggunakan disc brake, jadi pengereman di mobil ini sudah cukup pakem, dan ini memang seri tertingginya Mitsubishi, jadi seharusnya memang ini sudah sporty. Pada bagian spion, mobil ini ditambahkan aksen chrome dan sudah menggunakan sein. Dan untuk spion ini juga sudah mengadopsi teknologi auto folding, sehingga ketika kunci remote-nya dibuka maka spion akan otomatis ikut terbuka. Kemudian handle pintunya juga sudah menggunakan aksen chrome, dan ini adalah keyless smart entry. Jadi ketika kita memegang kunci kita bisa membuka pintunya. Dan kemudian untuk bagian samping ini, mobil ini juga lebih sporty dengan footstep ini. Dan footstep ini pastinya sangat berguna karena kalau perempuan mau naik mobil ini pasti dia menggunakan footstep ini untuk naik ke dalam mobil. Kemudian kita lihat ke bagian belakang. Sekarang kita ada di bagian belakang, dan gua rasa bagian belakang ini bukan selera semua orang, termasuk gua juga agak kurang suka sama desain bagian belakangnya. Terutama pada bagian stop lampnya ini terlihat seperti robot yang sedang menangis. Gue juga aneh kenapa Mitsubishi desainnya seperti ini. Dan di sini juga ada emblem Dakar, terus juga ada emblem Pajero Sport, dan di sini terdapat 4 buah titik sensor untuk mundur. Kemudian juga ada kamera mundur di sana, dan di bagian bawah diberikan aksen silver pada bagian bumper. Pada bagian atasnya terdapat spoiler yang lumayan besar di bagian atas. Kemudian kelemahan mobil ini adalah di bagian backdoor ini belum menggunakan power backdoor seperti kompetitornya seperti Fortuner VRZ ya. Jadi untuk membuka backdoor ini perlu tenaga
tapi ya Pak Haji mungkin nggak terlalu capek untuk buka backdoor. Sekarang kita udah ada di dalam kokpitnya dan rasanya cukup nyaman duduk di dalam sini dengan segala fitur yang dikasih. Bagian joknya ini sudah dilapisi dengan kulit asli dan pada bagian setir juga sudah dilapisi dengan kulit. Dan yang paling terasa premium dari mobil ini adalah adanya sunroof di bagian atapnya. Kemudian secara fitur mobil ini juga sudah dibekali dengan cukup oleh Mitsubishi. Di bagian setir 4 spoke ini sudah dilengkapi dengan audio switch control. Di bagian kanannya juga sudah dilengkapi dengan panel cruise control. MID-nya juga terlihat cukup atraktif dan mobil ini juga sudah dibekali dengan pedal shifter. Masalah keamanan, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag yang mana ada di bagian setir dan satu lagi ada di bagian dashboard sebelah kiri. Kemudian untuk masalah kenyamanan, mobil ini sudah dibekali dengan AC dual zone. Jadi si pengemudi dan si passengernya bisa men-set masing-masing AC dengan kedinginan yang berbeda. Dan yang harus diingat, mobil ini juga adalah mobil 7-seater, yang mana mobil ini memiliki kapasitas 7 penumpang yang sangat-sangat nyaman ketika kita menjadi penumpang. Nanti kita akan coba duduk di belakang. Dan untuk masalah entertainment system, mobil ini juga sudah dibekali dengan head unit 7 inch touchscreen dan ini juga akan menampilkan kamera belakang ketika kita memindahkan tuas transmisi ke bagian R atau ke posisi untuk mundur. Selain dual SRS airbag di bagian depan pengemudi dan penumpang, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan Active Stability Traction Control atau ASTC, Trailer Stability Assist atau TSA, dan Hill Start Assist atau HSA, dan Brake Assist atau BA, dan Keyless Operating System dan One Start Stop Engine Button. Secara umum, kondisi mobil ini masih dikategorikan baik. Untuk pemakaian dari tahun 2018, kilometer sekarang baru mencapai 60.000 km, yang mana untuk mobil diesel sebetulnya ini dikategorikan wajar, karena mobil diesel adalah mobil yang enak dipakai untuk operasional sehari-hari. Satu lagi, untuk masalah handremnya, mobil ini juga sudah menggunakan electronic parking brake, sehingga Pak Haji bisa memarkirkan mobilnya dengan aman hanya dengan menggunakan satu jari dengan sentuhan seperti ini. Nah, sekarang kita udah duduk di bagian belakang, jok baris kedua, dan ini sangat-sangat terasa nyaman ketika duduk di sini dengan AC yang sudah didesain dengan ducting, tidak sentral. Jadi di setiap tempat duduk di atasnya sudah dilengkapi dengan ventilasi AC, sehingga kalau Pak Haji ingin bepergian dengan menggunakan driver, Pak Haji cukup bisa istirahat dengan duduk di bagian sini dengan nyaman. Dan kalau misalkan memang dirasa kurang, settingan kerebahan juga masih bisa di setel sampai terasa sangat rebah dan pastinya bisa beristirahat di sini. Dan di bagian belakang juga masih ada kapasitas untuk 2 orang penumpang. Jadi mobil ini memang didesain untuk mobil dengan 7 penumpang dan ini masih sangat terasa nyaman. Untuk bagian cup holder, tersedia di bagian tengah ini ada 2 untuk cup holder, dan di bagian pintu juga sudah tersedia masing-masing 1 cup holder. Kalau kita bicara masalah harganya, kita cek di marketplace seperti OLX, range harga Pajero Sport Dakar tahun 2018 ini sangat variatif. Mulai dari 415 sampai dengan 445 juta rupiah, dan ini adalah mobil bekas. Jadi kalau kita bicara masalah harga, banyak faktor yang menentukan harga tersebut, seperti warna, kondisi, bahkan ketersediaan stok. Karena jika demand lebih besar daripada supply-nya, maka biasanya harganya akan bertahan cukup tinggi. Kesimpulannya adalah mobil ini memang identik dengan Pak Haji, tapi lo juga nggak harus naik haji dulu untuk beli mobil ini. Yang pasti asal budgetnya cukup, ya langsung beli aja. Walaupun memang harga mobil ini cukup untuk 2 orang berangkat haji dengan ONH Plus pastinya.
Dan sekarang kita udah ada di akhir video, so thank you banget yang udah nonton video ini dari awal tanpa di skip. Jangan lupa like kalau suka sama video ini, komentar untuk kritik dan saran, dan jangan lupa share konten ini ke teman-teman lo. Siapa tahu berguna. Samsul Anwar pamit, dadah. Kalau misalkan Pak Haji ingin bepergian dengan kedua istrinya, mobil ini cukup mempunyai ruang untuk mengangkut Pak Haji dengan kedua istrinya.